Haba Bang Grid yang ganteng. Jadi ini adalah video up ulang dari channel tercinta kita dulu. So bagi teman-teman yang nggak mau nonton ulang, silahkan di skip aja ya. Oke lah, langsung aja kita mulai dari part pertama. Cerita dimulai dari sebuah dungeon lantai 4 pulau bernama Kor. Sebuah dungeon yang bisa dibilang mustahil. Sebuah guild bergengsi datang untuk menyelesaikan dungeon itu. Katanya ini udah kali kelima mereka datang karena sebelumnya terbantai habis. Guild itu juga memiliki seorang ranker global dengan rank yang cukup tinggi, yaitu rank ke-16 global yang memiliki julukan Big Sword. Diikuti dengan 8 high rank elite, juga beberapa pasukan lainnya. Totalnya ada 200 anggota elite guild bernama Silver Knight. Permasalahan utama akan terjadi dalam hitungan mundur 5 menit lagi. Bos dungeon bernama Helgao. Bos yang belum pernah terkalahkan, padahal dia respawn sekitar 2 minggu sekali. Tiba-tiba datang seorang dengan menggunakan mantel di tengah-tengah mereka. Si Pixur bingung dong, kok bisa seorang yang nampaknya lemah ini bisa sampai ke lantai 4 melewati pasukan lantai bawah dengan sangat gampang. Tiba-tiba sebuah nickname muncul, itu bernama Grid. Tapi ketika dicari di database ranker, gak ditemukan nama Grid, yang artinya dia bukan seorang ranker. Grid mengatakan, aku penasaran kenapa skillku tiba-tiba nonaktif. Apa mungkin karena terdeteksi dengan Helgao? Grid membuka mantelnya, terlihat armor yang gak biasa. Armor yang sangat-sangat mengagumkan. Bahkan armor itu ada ekornya. Tiba-tiba, gak berselang lama bos dungeon bernama Helgao, sang master neraka muncul. Dengan auranya, dia, Helgao, menurunkan resistensi panas semua orang turun 50%. Dan menggunakan skill Fire Pillar. Semua orang terpanggang, setengah guild rata hanya dengan satu skill. Big Sword panik. Dia padahal udah meningkatkan resistensi panasnya ke 86%. Tapi damage yang diterimanya sangat nggak wajar. Grid berjalan dengan santai ke arah Helgao. Rank 16 itu kaget dong. Ngelihat Grid baik-baik aja di kepanasan yang bisa melelehkan seluruh guild itu. Grid ngeluarin Big Egg dan langsung looting dah di dekat si bos. Dia ternyata sedang mencari material crafting yang hanya muncul ketika si bos neraka muncul. Helgao melancarkan serangan langsung kepada Grid dan itu telak mengenai Grid. Namun kaget bukan main, Grid gak bergores sedikit pun. Grid mengatakan kepada Big Sword, "Woi tuan, bisa lakukan sesuatu kepadanya nggak? Ini panas sekali, aku nggak bisa konsen menggali." "Kenapa kau tak terluka?" kata Big Sword. Grid menjawab, "Ya sederhananya ini adalah efek item." Oke, kita mundur sangat jauh ke belakang dulu. Jadi yang tadi kayak intro yang menampilkan Grid ketika udah mendapat job legendaris. Mari kita mulai ceritanya dari awal. Sebuah game virtual reality bernama Stratify. Ya, mirip dengan Sword Art Online lah intinya. Game yang digandrungi lebih dari 2 miliar player. Wow, 2 miliar. Lebih banyak dari jumlah seluruh muslim di dunia. Di mana di dalam game sangat banyak terdapat tempat yang belum dijelajahi. Salah satu tempatnya bernama Goa Ujung Utara. Sebuah goa yang disebut sebagai goa terdalam di seluruh tempat. Lokasi ini ibarat harta karun bagi player karena banyak sekali item langka yang berserakan di sana. Orang pertama yang berhasil ke sana bernama Grid. Dia sedang menjalankan misi rank S, misi yang sangat langka, sampai dia mendapati sebuah buku yang sangat mengagetkan. Dia telah sangat banyak menghabiskan uang dan item, juga potion, berbagai equipment untuk bisa sampai ke sana, sampai ngutang lagi di dunia nyata. Dan buku yang sangat langka itu bernama Craftsman Legendaris. Setelah menggunakan mata palalian yang bisa mengobservasi item high-end, diketahui bahwa itu merupakan sebuah item legendaris untuk mengganti job seseorang menjadi job legendaris bernama keturunan Pakma. Pakma merupakan craftsman legendaris. Job legendaris sepertinya belum ada seorang player pun yang mendapatinya. Bisa jadi kalau Grid menggunakan buku itu, dia adalah job legendaris pertama. Tapi namanya juga Grid atau serakah. Utang yang menumpuk membuatnya memutuskan untuk menjual aja buku itu di pelelangan dengan harga yang sangat tinggi. Nah, walaupun misinya kali ini belum kelar dan dia memutuskan lockout aja karena udah mendapatin item legenda, dia berniat lockout untuk menjual item itu. Tapi ternyata misi berubah menjadi rank SS dan opsi lockout dibatalkan. Misi berubah menjadi kemarahan Air Ashur.
seorang NPC yang sangat kuat yang mengendalikan misi SS ini. Grid dianggap pengkhianat karena berniat kabur dari game membawa item misi itu. Dia diputuskan untuk dibunuh, sampai akhirnya Grid yang udah di ujung tanduk memutuskan untuk menggunakan item legendaris itu. Akhirnya buku dibuka dan Grid berganti job menjadi job legendaris keturunan Pakma. Seketika Grid sangat pede karena dia udah menjadi job legenda. Tapi ternyata levelnya direset kembali menjadi 1. Alhasil sekali tebas Grid tewas dan misi gagal. Tapi pergantian job tetap terjadi. Disinilah awal mula perjalanan Grid yang baru dimulai. Karena reset level dan kegagalan misi membuat level Grid saat ini menjadi -1. Grid atau nama asli dunia nyata adalah Yonggu, merupakan pecandu game berat. Dia bahkan sering dimarahi orang tuanya karena main game sampai begadang. Informasi mengenai pergantian job tersebar di pihak developer game, tapi mereka masih menganggap remeh walaupun itu merupakan job legendaris. Mereka mengira itu bukanlah job yang wah, karena merupakan job craftsman yang biasanya cuma untuk nempa senjata aja. Namun, apa yang terjadi selanjutnya? Wow! Grid yang merupakan orang gagal di dunia nyata, dia memang kadang melakukan kerja sampingan dengan upah yang rendah. Dia sering diremehkan. Ya walaupun upahnya itu digunakan untuk membeli cash item. Oleh sebab itu, dia berniat menjadi sangat kaya raya dan mengubah seluruh hidupnya. Dengan game Stratify ini, Grid mulai memasuki game kembali setelah penalti, kematian dan kegagalan game sebelumnya untuk menguji seperti apa job legendaris itu. Dia masuk ke dalam game dan dia dihidupkan di suatu tempat yang gak dikenal. Seluruh statistiknya adalah 1, levelnya -1. Grid menemukan tempat aneh. Dia memasuki tempat tersebut, ternyata yang dimasukinya adalah kuil bernama kuil Yatan, penyembah iblis. Mereka sedang melakukan ritual dengan seorang gadis. Grid masih bertelanjang dengan celana boxernya saja. Tapi secara normal dia nggak bisa memakai item yang ada di item boxnya karena batasan level, batasan status. Tapi ternyata job legendaris emang beda. Dengan job itu dia bahkan bisa memakai level dengan level yang sangat tinggi, jauh di atasnya. Bahkan dengan level tertinggi sekalipun dia bisa menggunakan item itu. Tapi dengan beberapa penalti kayak pengurangan strength 30%, pengurangan stamina ataupun yang lainnya. Tapi walaupun gitu bahkan itu 10 kali lebih bagus dibandingkan pakai item level 1. Tiba-tiba Grid bertemu dengan Doran, seorang pengawal Earthstream. Yang ternyata gadis yang sedang dipersembahkan itu ke Yatan adalah seorang putri Earthstream bernama Lady Irene. Karena bertemu dengan NPC Doran, Grid terjebak dan mendapatkan misi S-Rank untuk menyelamatkan putri Irene. Doran berusaha membujuk Grid untuk membantunya, tapi Grid terus menolak sampai akhirnya sebuah batu jatuh karena tersandung kaki Grid dan menimpa salah seorang pengikut Yatan. Misi pun aktif dengan sendirinya karena dia ketahuan. Grid sangat ketakutan, katanya aku pasti akan mati kalau mereka meniupku. Karena sejatinya guild Yatan hanya bisa dimasuki oleh level di atas 150. Tapi karena Grid job legendaris, dia berbeda. Doran langsung melakukan serangan. Dia merupakan salah satu NPC yang kuat. Grid hanya ngekor di belakangnya untuk berlindung. Tapi ternyata Doran merupakan NPC ternama. Dia melakukan skill, tapi tiba-tiba sebuah barrier aktif melindungi mereka dari serangan Doran. Wah, ternyata ada seorang player di sana. Dia tapi berada di pihak para Yatan. Dan yang lebih mengagetkan lagi, player itu merupakan salah satu top ranker. Dia bernama Yura, seorang player penyihir hitam rank 1 dunia dan peringkat 5 global seluruh job. Yura saat ini berada di level 230. Yura melakukan skill level tinggi, tapi dengan bantuan cincinnya Doran berhasil menahannya. Itu adalah item tingkat tinggi. Grid langsung meminta cincin itu tanpa basa-basi, tapi ya tentu saja ditolak. Yura menggunakan skill ultinya bernama Badai Kegelapan. Skill besar mengarah ke mereka berdua, tapi Grid tiba-tiba datang dan menahan skill itu dengan tubuhnya. Yang mengagetkan, dia nggak terluka sedikit pun terkena skill sihir terkuat dari penyihir hitam terkuat di dunia. Ternyata skill unik muncul secara otomatis. Skill unik dari job legendaris yang membuat dia bisa kebal dari serangan apapun ketika HP menjadi 1. Artinya dengan menyisakan HP 1, Grid bisa kebal selama 5 detik saja. Yura kaget bukan main. Dia menilai Grid saat ini hanya level 80 dari item yang digunakannya. Tapi kok bisa, ultinya seperti nggak menggores Grid sedikit pun. Doran mengambil kesempatan itu. Dia menaiki badan Grid dan melompat ke arah Yura, melancarkan serangan.
dan Yura pun melancarkan serangan kepada Doran. Tapi mereka berhasil menahannya. Yang membuat dia kaget adalah Grid yang tiba-tiba menghilang. Kiranya Grid lockout, tapi ternyata dia mati karena Doran naik ke tubuhnya untuk melompat, sehingga darahnya yang satu menjadi 0 dan dia pun mati. Misi gagal, Grid kembali ke dunia nyata. Yura sangat marah karena menganggap Grid mengasihaninya dengan lockout setelah menahan serangan terbaiknya. Misi yang diterima Grid pun gagal. Karena misi gagal, level Grid berkurang menjadi 2 menjadi -3. Sampai di dunia nyata, dia melihat berita. Ternyata sedang heboh-hebohnya dengan seseorang yang bisa menahan skill ultimate dari penyihir terkuat Yura. Sosok misterius yang gak diketahui siapapun. Ternyata, ketika itu ada orang yang melihat pertarungan mereka secara diam-diam dan membuat sosmed Stratify heboh. Secara nggak sadar, Grid mulai menjadi topik pembicaraan di seluruh dunia. Mendengarkan itu, Grid yang gila uang pun mencium bau-bau pansos. Dia pun langsung menelepon kantor Stratify dan mengatakan orang yang lagi heboh-hebohnya di televisi adalah dia. Lalu, pihak ADM menanyakan level berapa si Grid sekarang. Grid dengan polos menjawab -3. Telepon pun langsung ditutup. Ya wajar saja sih, mana mungkin level -3 bisa menahan serangan ultimate penyihir terkuat dunia. Lalu, di berita juga menampilkan misi yang sebelumnya diambil oleh Grid, di mana diketahui bahwa Putri Irene selamat, tapi NPC Doran tewas. Terakhir ada juga informasi yang mengatakan epic job pemula yang naik peringkat secara cepat, karena job pasif epicnya yang sangat membagongkan. Grid yang menyadari bahwa job epic aja bisa seperti itu, apalagi job legendaris miliknya, satu-satunya di dunia. Grid login kembali dan dia dihidupkan di kota Bayran. Di sana semua orang mencari anggota party dengan level di atas 100 semua. Ya wajar aja, karena di luar kota itu monsternya juga di atas 100 semua. Apa nasib Grid yang hanya level -3? Dia pun memutuskan untuk pergi ke kota pemula dengan menyewa kendaraan kuda. Tapi dia baru sadar, emasnya habis karena 2 kali mati. Dia pun mulai menggembel ketika Grid mengingat bahwa dia adalah legendary job. Dan terlebih lagi, dia blacksmith. Jadi dia pun mencoba untuk membuat sebuah item. Dia mendesain blueprint pedang dengan gabungan ikan teri dan ikan hiu. Hasilnya pun begini. Lalu gambar Grid dikalibrasi dan ditampilkan dengan bentuk nyatanya, alias blueprintnya. Dia memerlukan Blue Orichalcum, entah gimana bacanya. Pokoknya gitulah, sebuah item yang sangat langka yang harus mengalahkan penguasa hutan. Belum lagi itu sebenarnya pedang yang sangat mengerikan dari statusnya, dan batas pemakaian usernya adalah 300 ke atas. Belum lagi harus memiliki skill pedang tingkat 8 untuk memakainya. Wah, benar-benar item yang kalau jadi itu akan menjadi item yang sangat gila. Namun karena unik pasif Grid, dia nggak harus mencukupi berbagai status itu. Dia hanya perlu memakainya dengan beberapa penalti karena status nggak tercukupi. Grid mencoba mencari party. Tentu aja dia ditolak di mana-mana. Sampai akhirnya ada seorang ranker ganteng dan baik hati memperbolehkannya. Tapi dengan syarat, dia harus buy one dulu dengannya. Ranker itu ingin melihat seberapa patennya kemampuan Grid. Dan sebenarnya ranker itu juga merupakan peringkat 1 dalam job martial art. Kata Grid, matilah aku. Grid pun kabur karena dia merasa nggak mungkin untuk menang walaupun hanya setitik. Terkena serangannya dikit aja dia akan langsung KO. Grid menganggap bahwa item yang super power yang ingin diciptakannya ini pasti akan gagal. Karena nggak mungkin dia bisa membuat item seperti itu. Dan dia menamai blueprint senjatanya dengan kegagalan atau failure. Dia menganggap wajarlah ini adalah percobaan pertama. Grid pergi ke sana kemari dan bahkan ditolak dengan para blacksmith. Sampai ada seorang blacksmith yang bernama Smith dan memberikannya pekerjaan untuk memotong kayu. Dengan sebuah skill aktif akibat skill legendarisnya, Grid bisa memotong 1000 kayu dalam 6 jam. Wow, itu membuat Smith terkejut. Lalu dia memberikan misi lanjutan, yaitu menambang biji besi. Awalnya dia diremehkan oleh para penambang lainnya karena tubuhnya yang kurus dan menambang pakai armor lagi. Tapi setelah melihat kemampuan menambang Grid, semuanya terkejut. Awal mula dari semuanya, Grid naik ke level 1 setelah menyelesaikan misi-misi yang diberikan oleh Smith. Dan juga setelah itu Smith yang sikapnya dingin dengan Grid menjadi berubah total. Dia menjadi sedikit menjijikkan sih sebenarnya. Grid pun meminta rekomendasi Smith tentang sebuah item yang kalau bisa dijual itu dengan gampang. Smith lalu merekomendasikan sebuah anak panah bernama panah Java. Anak panah itu sedikit berbeda dengan anak panah umumnya karena dia memiliki skill unik. Jika ditembakkan maka bisa mengabaikan pertahanan musuh sedikit. Jadi sering dipakai untuk raid
pedang Eon seperti untuk mengalahkan golem yang memiliki defense yang tinggi ataupun beberapa monster lainnya. Grid mulai mempelajari cara menempa dari Smith. Tapi hanya dengan sekali lihat aja, tingkatan pemahaman Grid dalam menempa Java Arrow udah 100%. Kata Smith, gerakan Grid dalam menempa layaknya seorang master blacksmith. Kata-kata berbakat melebihi kemampuan Grid sekarang. Sebagai blacksmith, sebutan reinkarnasi dari Pakma, sang legenda blacksmith sangat cocok untuk Grid. Dalam hati, Grid mengatakan, bukan reinkarnasi bang, tapi keturunan benarnya. Grid mulai menempa Java Arrow seorang diri. Bahkan teknik-teknik yang digunakan terlihat asing di mata Smith yang telah menjadi blacksmith selama puluhan tahun. Ketika Java Arrow diselesaikan, sebuah cahaya ungu menyelimuti panah itu, dan Grid mendapatkan kemampuan pernafasan blacksmith legendaris. Kemampuan di mana saat Grid fokus membuat sebuah item, maka kehendak keturunan Pakma akan memenuhi item tersebut, dan semua status item yang diciptakan oleh Grid naik 5%. Namun kemungkinan itu masih jarang karena levelnya masih level 1, dan Grid berhasil menciptakan panah tingkat epic. Sangat luar biasa untuk sebuah item. Terlebih lagi, sebuah anak panah tingkat epic sangat jarang dapat membuatnya. Dengan kemampuan Grid, dia dapat membuat panah epic itu berapapun. Karena kemampuan pemahaman dari Java Arrow udah 100%. Status dari anak panah itu juga sangat luar biasa. Dia bisa mengabaikan pertahanan musuh dengan beberapa kemungkinan bisa mengabaikan sampai 100% pertahanan musuh. Full penetrasi defense. Grid menangis dan mengatakan harusnya pedang yang tingkat epic. Tapi pedang non-armor nggak semudah itu untuk dibuat menjadi epic. Grid berhasil membuat 100 panah Java. Dan sepertinya semuanya tingkat epic. Grid berniat menjual itu semua untuk modalnya naik delman ke kota level rendah untuk leveling. Scenes pun berganti ke sebuah guild yang sedang melakukan raid pelindung hutan. Mereka disapu bersih dalam raid tingkat S itu. Dan hanya beberapa item seperti Auric Halcom dan juga satu buah Blue Auric Halcom. Setelah itu Jisuka sebagai ketua guild sedekah memerintahkan seluruh anggotanya minimal menaikkan level menjadi 15 dan upgrade equip mereka sebelum next raid. Jisuka merupakan seorang pemanah. Panah Java adalah panah yang paling dibutuhkannya. Setelah raid, dia berniat mencari panah Java lagi di pelelangan. Betapa terkejutnya dia melihat anak panah Java yang harganya dimulai dari 3 kali lipat anak panah Java biasanya. Setelah diperhatikan lagi, itu membuat dia berkeringat dingin. Ternyata itu adalah anak panah berwarna ungu, sebuah anak panah tingkat epic. Dia sama sekali nggak menyangka kalau ada anak panah tingkat epic, dan lagi status setiap anak panahnya seperti nge-cheat. Dia menduga kalau bukan blacksmith terbaik nomor 1 dan 2 yang membuatnya, berarti ada orang lain yang melampaui mereka berdua. Karena blacksmith terbaik aja gak mampu untuk membuat hal seperti ini. Setelah Grid mendaftarkan anak panah tingkat epicnya ke pelelangan, dia pun lockon. Tapi di samping itu, seluruh Satify heboh bukan main. Dengan terpampangnya anak panah tingkat epic sebanyak 99 buah di pelelangan. Jisuka mengatakan, seluruh benua akan kacau karena mereka pasti akan mencari blacksmith ini. Bahkan blacksmith terbaik tingkat pertama bernama Panmir terduduk lesu ketika melihat anak panah tingkat epic itu. Dia mengatakan, meski hanya 2 kali aku membuat item tingkat epic, tapi akulah orang yang pertama yang membuat item epic. Jadi, siapakah sebenarnya blacksmith ini? Bahkan, deskripsi item mengatakan dia adalah master craftsman. Dalam deskripsi item ciptaanku, tak pernah tuh ditulis master craftsman. Setelah lockout, Grid berencanain kerja sampingan sebagai buruh kasar. Tapi ketika dia hendak keluar, ayahnya mengatakan istirahatlah untuk kali ini. Dan makanlah. Ayahnya juga memberikan uang kepada Grid 70.000 won. Grid pun mengatakan dia menungguku sebelum dia pergi kerja karena ingin makan bersamaku. Aku memiliki keluarga yang baik. Seketika Grid mengatakan kepada ayahnya yang baik itu, ayah, baiklah. Kalau begitu, tolong lunasi hutangku. Dan hasilnya, sebuah piring nasi melayang ke kepala Grid. Anak nggak tahu diri. Grid pun login kembali dan ingin mengecek panahnya di pelelangan. Betapa terkejutnya dia. Panahnya naik menjadi 72 perak per bijinya. Di mana harga anak panah Java normalnya adalah 6 perak. Wow, dia tiba-tiba aja menjadi banyak uang. Tapi sayangnya, karena ada pajak pelelangan 15% kalau naruh equipment tingkat epic. Kapitalisme sialan, gerutu Grid. Lalu Grid pun menuju ke kota Wistan, kota bagi pemula. Dan kota tersebut penuh sesak karena populasinya yang sangat padat.
Akhirnya Grid sampai ke kota pemula Whiston. Jalanan lebih padat dan terlihat banyak user pemula, tapi juga nggak sedikit user seperti pro player. Grid membuka seluruh equipmentnya dan menaruh di gudang penyimpanan. Tentu membuka gudang juga ada pajaknya. Kapitalisme sialan. Setelah meletakkan seluruh equipment berat yang sebenarnya nggak cocok dengan levelnya Grid, sehingga membuat ketangkasan dan speed Grid jauh menurun. Maka Grid saat ini memakai baju kain biasa dan menjadi lebih ringan. Grid pun membuat sebuah item, yaitu anak panah Java untuk souvenir, karena dia ingin mencari jika blacksmith tersebut diberi anak panah Java tingkat epic, pasti akan langsung ramah, pikirnya. Grid pun sampai di gerbang sebuah blacksmith besar. Ketika masuk dia kaget bukan main. Gudang tersebut kosong melompong dan ada seorang di sana. Orang tersebut bernama Khan. Khan mengatakan kalau gudang blacksmith ini telah tutup, diakibatkan banyak item di sini yang nggak terjual dengan baik. Setelah itu tiba-tiba datang debt collector, di mana mereka memaksakan menandatangani kontrak, di mana bangunan blacksmith tersebut harus dijual. Tapi Khan menolak. Awalnya Grid nggak mau ikut campur urusan ini. Tapi setelah quest tingkat B muncul dan hadiahnya adalah skill job, otomatis Grid harus mengambilnya karena hadiahnya skill job loh. Masalahnya Grid nggak ada equipment apapun selain panah Java. Setelah itu Grid berpikir dia memiliki skill kesabaran blacksmith legendaris yang membuat rata-rata statusnya meningkat 200% selama 1 jam. Dan juga dia memiliki skill unik yang membuatnya kebal selama beberapa detik saat hell darah menjadi satu. Sebagai tambahan juga Grid memiliki sebuah skill bernama kemarahan blacksmith yang dapat meningkatkan status menjadi signifikan selama beberapa detik saja. Grid mengambil resiko dengan tanpa equipment dan hanya baju saja, dan juga dengan hanya panah Java. Dia menantang NPC tersebut dengan mengaktifkan skill kemarahan blacksmith. Dia bisa meningkatkan status signifikan dalam durasi beberapa detik. Dia berhasil membunuh seorang NPC. Mereka kaget karena hanya dengan sebuah panah bisa membunuh mereka yang levelnya mungkin di atas 35. Iya, efek panah Java tingkat epic bisa mengabaikan defense musuh sampai 100%, tapi dengan kecepatan yang relatif rendah. Wow, setelah itu betapa kagetnya Grid setelah membunuh NPC itu. Dia bisa naik menjadi 8 level. Setelah NPC itu merupakan NPC ilegal di Whiston. Seketika start point Grid yang bisa digunakan menjadi 110, di mana start point itu merupakan poin yang bisa dinaikkan untuk status lainnya yang diinginkan. Grid menambah 50 start ke strength dan 60 start ke agility atau ketangkasan. Grid ingin menggunakan skill kesabaran blacksmith legendaris, tapi gagal diaktifkan. Dia kaget bukan main. Ternyata skill itu membutuhkan syarat pengaktifan. Grid berusaha keras melawan dan menghindari serangan, sampai akhirnya dia bisa membunuh seorang NPC lagi. Dan cooldown dari skill yang digunakan sebelumnya, yaitu kemarahan blacksmith, hampir habis. Grid terkena serangan telak dan itu hampir membunuhnya. Seketika, Grid melihat sebuah equipment di lantai 2 yang tertutup kain. Grid melempar panah Java untuk mengalihkan perhatian mereka dan berlari naik ke tangga. Grid berteriak kepada Khan, "Apa kau mau melindungi blacksmith ini? Kalau begitu, aku akan meminjam equipment ini." Khan berteriak, "Itu bukanlah sesuatu yang bisa kau gunakan," karena dia tahu level Grid sangat rendah. Gak mungkin bisa memakai equipment itu. Grid bisa memakai equipment tersebut dengan kemampuan unik dari job legendarisnya, tapi dengan beberapa penalti pengurangan status. Tapi tetap aja dia menjadi sangat overpower dengan equipment tingkat tinggi itu. Grid mengatakan kepada para NPC, "Apakah kalian pernah mendengar overgear?" Dengan sekali tebasan, 3 orang NPC langsung terpotong seketika. Grid memakai equipment bernama Valhalla Set dan sebuah pedang tingkat unik, tingkat yang berada di atas tingkat epic, dan item itu sangat mengerikan. Grid mengatakan, "Kenapa kau menyembunyikan equipment luar biasa ini di sudut berdebu?" Khan sangat kaget karena Grid bisa memakai equipment tersebut. Saking kagetnya, dia pun pingsan dan mengeluarkan busa di mulutnya. Grid mengatakan, "Woi Pak Tua, berhenti mengeluarkan busa dan berikan aku misi lanjutannya." Setelah itu, level Grid naik cukup drastis. Grid pun mengirimkan Khan ke klinik dan dia pun lockout untuk makan siang. Setelah itu dia login kembali dan membawa Pak Khan pulang ke toko blacksmithnya. Khan mengatakan, "Wah, aku benar-benar ingin membalaskan jasamu." Tanpa basa-basi, Grid membopong Khan yang sedang lemas itu ke atas tangga dan mengatakan, "Tolong berikan equipment tingkat unik ini untukku." "Itu udah cukup kok," kata Grid kepada Khan. Khan mengatakan, "Equip ini nggak bisa kuberikan kepada siapapun. Itu adalah equip yang harus kami jaga dengan jiwa." "Tapi kan aku penyelamatmu Pak Tua," kata Grid. Grid mulai membujuk Khan.
Khan pun mulai bercerita kalau Equip itu udah nganggur selama 130 tahun. Karena nggak ada yang bisa memakainya selain batasan level dan juga batasan status lainnya. Tapi suatu ketika, orang terakhir yang memakainya bernama Pakma. Si Pakma ini memiliki ilmu pedang yang mengerikan. Tebasannya katanya bisa menyapu apapun dan menurunkan petir. Setelah itu, leluhurnya meminta Pakma untuk mengambil equipment itu. Grid dengan sombong langsung mengatakan, "Aku adalah keturunan Pakma." Hehehe. Khan mengatakan, "Aku butuh pembuktian." Sebenarnya Khan udah merasakannya sih. Kalau Grid ini memang keturunan Pakma. Grid mendapatkan misi dari job legendarisnya. Layar status muncul di depannya. Misi pertama adalah mempelajari ilmu pedang Pakma. Gak lama setelah itu muncul seorang dari perusahaan Meru yang sebelumnya mengirimkan debt collector. Mereka ingin mengecek kenapa debt collector mereka tiba-tiba menghilang. Dan akhirnya setelah perbincangan, mereka memutuskan untuk mengadakan pertandingan blacksmith dengan perusahaan Meru. Jika kalah, maka tempat blacksmith itu akan dijual. Khan menyetujuinya dan mempercayai juga mengutus Grid untuk mengikuti kompetisi tersebut. Grid kaget dan menolak awalnya. Tapi setelah dia melihat di layar status, jika hadiah dalam penyelesaian misi itu adalah 600 emas, sikapnya berubah total. "Aku bahkan akan menjual jiwaku untuk 600 emas, kata Grid. Grid dan Khan pun makin akrab. Mereka berbincang banyak. Khan udah nganggap Grid seperti anaknya sendiri. Sedangkan sosok Khan bagi Grid mirip dengan kakeknya yang lembut dan juga penyayang. Setelah lockout dari game dan sarapan bersama keluarga, Grid spontan bertanya, "Gimana kabar kakek ya?" Ayah dan ibunya kaget dong karena nggak pernah Grid bertanya tentang kakeknya. Kata Grid dia ingin mengunjungi kakeknya nanti. Sosok Khan di game membuat Grid kangen dengan kakeknya. Penguasa dari Meru marah kepada utusannya yang bernama Rabbit yang menyelenggarakan kompetisi itu. Baginya, itu nggak perlu dan nggak berguna. Tinggal rebut aja toko blacksmithnya karena mereka udah punya kuasa. Tapi si utusan mengatakan kalau mereka harus memilih cara untuk membuat anggapan masyarakat jika perusahaan Meru itu mendapatkan tempat blacksmith itu dengan pertarungan yang adil. Ya, benar saja setelah selebaran itu disebarkan ke para penduduk, memang menganggap bahwa perusahaan Meru berusaha untuk adil ataupun semacamnya. Belum lagi ada penambahan player yang ikut campur dalam misi ini. Player itu bernama Huroi. Setelah berbincang, Grid ngelihat ada yang aneh dengannya. Awalnya dia mendukung perusahaan Meru, tapi kini dia mendukung masyarakat untuk bertemu dengan Earl Stream, penguasa daerah tersebut, dan untuk mengajukan keluhan mereka terhadap perusahaan Meru yang semena-mena. Setelah itu Grid berbincang dengannya dan bertanya tentang keanehan itu. Ya, ternyata misi si Huroi adalah mengkhianati perusahaan demi penduduk. Dia harus melaporkan ke Earl Stream, penguasa daerah itu, tentang kejadian sebenarnya. Hadiah yang didapatkannya pun begitu keren, yaitu sebuah skill baru dan juga penambahan seluruh status sebanyak 10. Kata Huroi, jika player sering ikut campur dalam urusan NPC, maka dia akan menjadi bagian dari mereka dan mendapatkan misi bahkan yang tersembunyi dari para NPC itu. Huroi yang awalnya ingin mendatangi dan menjumpai Stream malah bertemu dengan salah satu utusan perusahaan Meru, yaitu Rabbit. Dia pun ketahuan akan ingin berkhianat dan dijebloskan ke penjara dungeon. Misi Huroi berubah menjadi misi rank S, di mana misi itu sangat berbahaya. Syarat penyelesaian misi ini adalah nggak lockout dalam waktu dunia nyata selama 50 jam, atau dalam dunia game 8 hari 8 jam. Ini sangat berbahaya, nggak lockout game lebih dari 2 hari 2 malam bisa berbahaya bagi tubuh dan juga terus mendekap di penjara dungeon selama 8 hari 8 malam di game bisa menyiksa mental. Tapi Huroi bertekad menyelesaikan misi ini. Dengan menyelesaikan misi ini, Huroi mendapatkan job keduanya, wow, yaitu Apostle of Justice Partner, dan beberapa skill lainnya yang juga peningkatan poin yang 2 kali lipat dari misi sebelumnya, yaitu 20 poin di semua status. Benar-benar misi rank S, misi dengan hadiah sebagai dual job di game Satisfy. Apa enggak orang rela ngorbanin nyawanya? Info ini membuat pihak developer pun kaget. Mereka segera mengawasi Huroi dalam misi berbahaya ini. Pihak developer pun menghubungi manajemen Satisfy Mongol untuk menjamin keselamatan Huroi di sana, di mana hadiahnya sangat menjanjikan, yaitu dual job. Jika dual job pertama berasal dari negaranya, yaitu Mongol, tempat Huroi
Hurai berasal, maka akan meningkatkan pemasaran yang signifikan di negara mereka. Lalu, karena Hurai pernah membagikan misinya kepada Grid dan memperlihatkan kepadanya, membuat Grid menjadi orang yang harus menyelamatkan Hurai dalam skenario game. Beralih ke seorang wanita dengan gaya ponytail yang membuat banyak pria tergila-gila kepadanya. Dia memiliki skill dan job yang cukup unik dan berbeda-beda, atau bisa dibilang job epic pertama di Satify. Wah, job yang langka. Jobnya bernama Duplicator. Jadi intinya dengan pesonanya, dia bisa meminta kepada beberapa pria untuk mengeluarkan skill terbaiknya. Setelah itu dia akan memilih satu untuk diduplicate menjadi skill miliknya. Tapi skill itu cuma bisa digunakan sekali saja. Akhirnya dia menemukan skill yang kuat bernama Swirling Frenzy level 3. Setelah memperdaya pria itu, dia langsung kabur ketika udah dapetin skillnya. Dia menuju ke gerbang Boss Dungeon, sebuah misi kelas S yang gagal terus untuk diselesaikannya. Oleh sebab itu dia mencari skill kuat untuk mendukung misi itu. Oh ya lupa, nama wanita pemilik job duplikator itu adalah Eupemina. Kita panggil aja Mina ke depannya nanti. Dia menghadapi bos bernama Piaro. Piaro ngeluarin skill hujan pedang dari atas. Mina pun ngeluarin skill yang diduplikatnya sebelumnya bernama Tartan. Sebuah summoning skill menahan pedang itu. Mina ngeluarin skill counter barrier dan membuat Piaro terpental. Melihat kesempatan itu, dia langsung ngeluarin skill terbaiknya. Dimulai dari Swirling Frenzy level 3, lalu disusul dengan 5 skill kuat yang diduplikatnya sebelumnya dari beberapa orang. Itu menguras banyak energi dan juga mananya. Dia menggunakan skill Levitate untuk melayang dan juga untuk menjaga jarak karena belum ada notifikasi kalau misi itu telah selesai. Artinya Piaro masih hidup. Tiba-tiba Piaro langsung menyerang dan menerjang Mina dengan pedang petir hitamnya. Mina bisa menghindar dengan mengeluarkan skill ilusi dan membuat Piaro terperangkap sementara. Namun perangkapnya nggak bertahan lama. Piaro sadar. Melihat nggak ada kesempatan menang, Mina pun membatalkan misi dan keluar gate. Mina sangat kesal karena misi rank S langka ini bisa memberikan hadiah yang diinginkannya. Tapi dia gagal terus menyelesaikan misi itu. Setelah itu datang NPC dari perusahaan Meru menghampiri Mina. NPC itu menawarkan Mina sebuah misi, yaitu misi pembuatan item dari perusahaan Meru. Ya, Mina sebenarnya dengan skill duplikatnya pernah menduplikasi kekuatan blacksmith hebat sehingga dia mendapatkan julukan Erina sebagai blacksmith profesional dengan skill blacksmith yang langka. Tapi sebenarnya itu adalah skill yang dikopi olehnya. Sepertinya Mina akan mengkopi lagi skill blacksmith terbaik untuk kompetisi ini. Kompetisi ini adalah kompetisi di mana Grid berpartisipasi mewakili Khan. Sehingga artinya Grid versus Mina. Akhirnya hari yang ditunggu pun tiba. Jadi ternyata strategi Mina itu untuk bertanding melawan Grid adalah mengcopy skill Grid di tengah pertandingan. Terus kalau ada dua orang yang memiliki skill yang sama, maka perolehan item yang dibuatnya hampir mirip tergantung keberuntungan. Sedangkan Mina sangat percaya dengan keberuntungannya, menciptakan item yang hebat. Hohoho, dia ngerasa berada di atas angin. Grid pun udah mulai menempa. Erina kaget dengan kecepatan menempa Grid. Erina atau Mina ngeluarin hammer blacksmith tingkat epic, sedangkan Grid cuma pakai hammer biasa. Erina berusaha mengcopy skill blacksmith Grid. Sebelum itu dia melakukannya dengan skill observation untuk melihat skill apa aja yang ada pada Grid. Namun tiba-tiba notifikasi mengatakan kalau level skill observasi terlalu rendah untuk digunakan kepada Grid. Mina terkejut bukan main, karena skill observasinya adalah level 7. Bahkan ketika dulu observasinya masih level 5, dia bisa melihat dan mengcopy skill blacksmith top level. Seberapa hebatkah kemampuannya, kata Mina. Mina mulai panik. Dia meminta untuk mengubah peraturan pertandingan. Mina meminta guru Grid, yaitu Khan, untuk ikut berkompetisi. Artinya 2 versus 1, Grid dan Khan versus Mina. Tujuan Mina adalah mengcopy skill blacksmith dari Khan. Grid kesal karena terlihat kayak Mina meremehkannya. Mina pun langsung mengcopy skill keahlian blacksmith level 2 milik Khan. Setelah itu mereka terus melakukan pembuatan item dengan cukup serius. Dengan skill unik Grid, yaitu pernafasan blacksmith dan juga kesabaran blacksmith, membuat item-item yang dibuat olehnya dan mendapatkan status yang cukup tinggi. Mina udah menyelesaikan item ini. Item ini adalah sebuah dagger. Sebuah dagger tingkat epic pula. Grid mengatakan dalam hati, ternyata dia nggak menggertak. Cih, sebuah dagger juga cukup mengerikan.
sebuah dagger yang bisa mempengaruhi orang dengan skill pasifnya. Semua orang udah mengira bahwa Mina memenangkan pertandingan ini. Grid mengatakan, tenang saja, kita akan melampaui item tersebut. Di tengah pertandingan ini, tiba-tiba sekelompok orang datang merusuh. Mereka akan menangkap Grid karena setelah berbagai penelusuran, Grid bekerja sama dengan penjahat bernama Huroi. Kan langsung tahu kalau itu adalah taktik mereka. Pemimpin mereka mengetahui bahwa mereka nggak bisa mengalahkan kemampuan Grid. Jadi dia menciptakan drama rendahan ini. Mereka mendekat melihat item Grid. Ini adalah sebuah item yang luar biasa. Hampir saja keadaan kita berbalik. Tapi masyarakat udah mengira bahwa Grid nggak akan mampu mengalahkan Erina. Jadi mereka tetap berniat merencanakan kemenangan untuk Mina dari kubu perusahaan Meru. Seorang utusan perusahaan menghampiri Mina. Dia mengatakan kalau dasar Mina sangat kasar dalam menempa. Tapi dia memiliki skill yang mirip dengan Khan. Dia langsung menebak, apakah kau memiliki skill peniru? Si kawan ini juga mengatakan bahwa nggak lama lagi perusahaan Meru akan dihancurkan. Pastinya dengan kemampuan sehebat Grid, maka perusahaan kecil seperti Meru bukan apa-apa baginya di masa depan. Aku akan mengambil jalan terbaik untuk diriku sendiri, keluar dari perusahaan Meru. Jadi apakah kau mau membantu Grid itu kabur? Maka aku akan memberikan imbalan yang cukup tinggi. Rabbit atau utusan perusahaan Meru ini memberikan misi tingkat S kepada Mina. Hadiahnya juga sangat besar, yaitu 5.000 emas. Kalau Grid melihat ini, dia pasti bisa nangis darah. Setelah ditangkap, Grid dibawa ke ruangan penahanan. Tapi di samping itu, Grid mendapatkan misi bernama Apostle of Justice, sebuah skill seperti milik Huroi sebelumnya, dengan hadiah plus 10 all status dan bangkitnya skill baru bernama Unbreakable Justice. Misinya adalah menyelamatkan Huroi. Tapi saat ini masalahnya Grid juga sedang ditahan dan dia nggak bisa berbuat apapun. Misi pun memaksa Grid untuk menerimanya. Apapun alasan Grid, tiba-tiba terdengar suara, Grid, Grid, di mana kau? Ya, itu adalah Mina. Grid yang mulutnya dikunci hanya bisa membenturkan mukanya ke jeruji besi. Tapi itu membuahkan hasil sih. Mina memberikan dagger yang dibuat oleh Grid sebelumnya. Dan dia mengatakan kepada Grid ada syarat untuk membebaskannya. Yaitu Grid harus membuatkannya sebuah orb yang bisa menampung banyak sihir. Grid pun gak ada pilihan lain selain mengangguk. Setelah membebaskan Grid, Erina mengatakan bahwa dia bukanlah blacksmith. Tapi dia hanyalah epic job duplikator. Mina juga mengatakan, kau kan juga memiliki job tersembunyi bukan? Setidaknya tingkat unik. Walaupun dia salah karena job Grid adalah legendari. Tapi Grid kaget, dia bisa menebak gitu. Grid mengatakan, kau stalker ya? Jangan bilang kau menyukaiku, karena aku lebih suka wanita yang bahenol. Dan Grid melihat item yang dibuatkannya. Itu adalah tingkat unik. Mina kaget dong, kok bisa Grid bisa pakai dagger? Wow, itu adalah item 180 ke atas bukan? Dan kau bisa menggunakannya. Dagger adalah senjata assassin. Jangan-jangan kau assassin master, tapi kau bisa melakukan teknik blacksmith. Bagaimana bisa? Grid dan Mina menghancurkan pasukan yang datang menyerang mereka. Mina ngeluarin skill besar membuat Grid kaget. Wow, dia bisa menyaingi Yura sepertinya, kata Grid. Grid dan Mina berpisah. Grid menuju ke jalan cepat di area bawah, sedangkan Mina menahan musuh di atas. Grid kemudian berhadapan dengan salah satu penjaga Winston yang sepertinya dia adalah Lord. Dia memiliki level di atas 180. Tapi dengan kecerobohannya menggunakan skill api di dalam gua yang tertutup, membuatnya meledakkan dirinya sendiri. Karena keblunderannya itu, Grid bisa naik level menjadi 41. Wajar aja, level 20-an mengalahkan NPC 180-an, ya naiknya drastis pasti. Akhirnya Grid pun berhasil menyelamatkan Huroi. Huroi mendapatkan job keduanya. Dengan mendapatkan job keduanya itu, dia mengabdikan hidupnya untuk Grid sang penyelamatnya. Dia akan bersumpah setia kepada Grid. Mina udah kehabisan hampir seluruh skillnya dan fisiknya juga udah ikut melemah. Dia terpojok dengan beberapa kesatria elit di sana. Tiba-tiba Grid datang dengan sok kerennya. Dia mengatakan, aku telah membunuh bajingan bernama Leo. Kalian kira bisa menebas sehelai rambutku? Mendengar itu, para NPC di depannya menjadi ketakutan karena Leo itu adalah seorang lord kesatria. Huroi dan Mina kaget dong karena NPC di depannya mundur jauh dengan aura Grid. Grid sangat percaya diri. Para NPC mundur terkena aura menandakan adanya perbedaan level yang tinggi. Sehebat apa si Grid ini? Kata Mina.
Di sisi lain, Grid sendiri sangat pede karena dia berpikir di belakangnya ada Mina. Kalau ada apa-apa, Mina pasti langsung menghempaskan mereka dengan skill-skill hebatnya. Para kesatria itu bertekad tinggi menyerang Grid. Lalu Grid pun mendekati Mina dan mengatakan, "Sekarang giliranmu, Mina," sambil tersenyum polos. Mina pun menjawab, "Aku tidak bisa, karena aku sudah hampir kehabisan skill. Jadi siapa yang akan menghadapi mereka?" Kesatria itu menerjang Grid dan Huroi menahan serangan mereka dengan sebuah skill baru yang didapatkannya tadi bernama Strong Will. Efek skill ini dapat menahan serangan apapun dalam 10 detik, tapi setelah itu cooldown selama 2 jam. Huroi mengatakan, "Aku akan menahan mereka, larilah kalian berdua." Grid langsung pergi tanpa basa-basi. Huroi ngeluarin skill-skill barunya, tapi job awalannya adalah orator. Gak bisa dipungkiri, dia terlalu lemah untuk menggunakan skill-skill yang baru didapatkannya. Huroi kalah. Sebelum diikat, Huroi melakukan lockout. Kali ini gak ada larangan untuk melakukan lockout. Grid dan Mina berhasil keluar, tapi dia dihadang oleh penguasa perusahaan. Dia membawa banyak pasukan. Mina memiliki satu skill besar lagi yang disimpan karena gak bisa digunakan di dalam gua. Dia pun ngeluarin skill api besar, membuat seluruh pasukan itu terhempas. Ketika mereka keluar dari sana, Grid kaget. Rabbit menunggu di depan pintu dengan pasukannya. Grid kaget karena setaunya Rabbit adalah anggota perusahaan Mero juga. Grid memasang kuda-kuda bertempur. Grid saat ini memiliki jatah poin yang belum disalurkan ke status-statusnya karena kenaikan level yang tinggi. Biasanya di level Grid ini dia hanya mendapatkan di bawah 500 poin saja. Tapi dengan job legendaris, poin itu bisa ditambahkan ke status sebanyak 1300. Setelah menyalurkan seluruh poinnya ke status, maka status Grid saat ini sangat jauh lebih tinggi dibandingkan levelnya sendiri. Kira-kira dengan level 40-an, Grid memiliki kemampuan tempur yang setara dengan level 100 ke atas. Rabbit pun menjelaskan semuanya, dia memang berniat menolong Grid. Grid pun melepaskan kuda-kudanya yang tadi. Kemudian Rabbit menjanjikan emas yang banyak kepada Grid. Setelah itu Grid pun lockout. Di perjalanan Rabbit bertanya kepada Mina, "Sepertinya Grid ketakutan kepadamu." Mina pun menjawab, "Dia nggak ketakutan, dia cuma bermain-main saja. Dia bahkan bisa mengalahkan Lord Kesatria Baiwan. Dia memiliki kemampuan tempur yang gila dan dia nggak bisa diprediksi." Seketika Rabbit pun mengatakan, "Apa? Bagaimana mungkin seorang blacksmith memiliki kemampuan tempur yang gila? Tunggu." Oh tidak, semuanya menjadi jelas sekarang.